Kadang kita pulang dari majelis maulid full chargernya, pulang cintanya kuat, niatnya sama saya insya Allah besok mau sholat 5 waktu di masjid, saya mau sholawat 1000 kali, saya pingin mimpi ketemu Rasulullah. Habis makan siang besok melemah, chargernya tinggal 30%. Mau sholawat anggoe lah, mau sholat nanti aja lah, sudah kendor. Nah yang kendor ini kan berarti butuh dicas. Kita ini selalu khawatir HP kita kehabisan baterai, tapi nggak pernah khawatir kalau iman kita kehabisan baterai. Kita nggak pernah khawatir cinta kita sama Nabi ini berkurang dari 70%, 50% sampai lowbat dan hampir mati. Kita nggak pernah khawatir. Tapi kalau HP kita tinggal 20%, bingung kita. Pinjam power bank sama orang, cari colokan, cari listrik. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah berkurang setiap hari, kita nggak pernah bingung. Di setiap sepertiga malam Allah menyerukan kepada hambanya, apakah ada yang punya doa, saya ijabahi doanya. Ada yang punya hajat, saya berikan hajatnya. Ada yang mau minta ampun, saya ampuni dosanya. Para wali-wali Allah itu sampai bangunnya sebelum sepertiga malam. Kalau sepertiga malam itu jam 3 malam misalnya, atau setengah 3 malam, dia jam 12 malam sudah bangun. Ketika ditanya kenapa kau bangun sebelum sepertiga malam, dia bilang apa? Nggak pantas. Kalau sampai yang mau memberi itu sudah memulai panggilannya, siapa yang punya doa, saya belum bangun. Yang butuh kan saya butuh supaya doa saya itu diijabahi, saya butuh supaya hajat saya dikabulkan sama Allah, saya butuh supaya dosa saya diampuni sama Allah. Masa ketika Allah menawarkan saya belum bangun, saya datangnya terlambat? Gak pantas. Saya harus datang sebelum seruan itu dimulai. Kita itu kalau bicara Nabi Muhammad berarti kita sedang berbicara tentang keindahan. Kehidupannya Nabi itu semuanya indah. Siapapun yang menjadikan Nabi suri tauladannya, dia akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad itu tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah. Ketika tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu mau qiyamul lail, izin sama Sayyidah Aisyah. Padahal tidak usah izin, nggak apa-apa. Tapi kita lihat romantisnya Nabi Muhammad. Orang zaman sekarang kalau punya rumah tangga, cari sosok yang romantis, kehidupan yang romantis, suami istri pasangan itu seperti apa. Padahal muslim itu nggak perlu cari jauh-jauh. Anda akan dapatkan semua kebaikan ada pada Rasulullah SAW. Lihat betapa romantisnya Nabi Muhammad. Tahu istrinya senang malam hari itu suaminya tidur bersama dirinya, minta izin Nabi Muhammad, ya Aisyah, da'ini aqum baina yadayya rabbi sa'ah, izinkan aku wahai Aisyah, tak bangun sebentar saja, saya mau sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sesaat. Setelah itu Nabi Muhammad tidur di sebelahnya Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, sebetulnya saya lebih suka kau tidur di sebelahku, saya nggak ingin pisah dengan dirimu, saya lebih suka kalau kau ada di sebelahku. Namanya seorang istri yang cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kemudian apa kata Sayyidah Aisyah? Walakinni, akan tetapi diriku, uhibbu ma tuhib ala ma uhib, akan tetapi aku mencintai apa yang kau cintai melebihi daripada apa yang aku cintai. Mau bicara romantis, ada yang lebih romantis daripada istrinya Nabi Muhammad SAW? Istri nggak kepingin pisah sama suaminya, apalagi suaminya Habibullah Rasulullah. Saya nggak kepingin pisah sama engkau ya Rasulullah, saya kepingin engkau ada di sebelah saya. Walakinni uhibbu ma tuhib, akan tetapi aku mencintai, menyukai apa yang kau cintai melebihi daripada apa yang aku sukai. Jadi rela berkorban, kehilangan sesuatu yang dia sukai demi yang disukai oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kalau mau bicara masalah romantis, tidak ada yang ngalahkan Nabi, tidak ada yang ngalahkan para sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang hidup di jalannya Nabi Muhammad SAW.